Oke. Nah, jadi ada satu konsep yang kakak agak lupa ngajarin sama anak TTH. Because kakak ngerasa kalian harusnya udah paham konsep ini. Because I feel like you guys lebih experience dalam debate. Nah, cuman ini buat ngingetin aja. Kalau disederhanakan, konsepnya itu lebih ke kayak senario terbaik dan senario terburuk. Kalian pasti pada tahu kan ya, best case, worst case scenario. Udah tahu lah di luar kepala itu. Nah, cuman ada tekniknya untuk mencari tahu apa sih best case dan worst case scenario dalam perdebatan tersebut, yakni konsep sunk cost dan opportunity cost. Itu kemarin kakak agak ajarin sama anak TT Bungo. Sunk cost dan opportunity cost itu tulisannya kayak gini. Nah, jadi sunk cost dan opportunity cost itu adalah konsep ekonomi sebenarnya, tapi menurut kakak sangat-sangat berguna di debat buat cari best case, worst case scenario. Contohnya gini, kalian ikut coaching ini, itu kalian sudah membuat sebuah keputusan. Ada cost, ada harga yang kalian bayar, yakni waktu kalian. Nah, sang cost itu adalah hal yang tidak bisa kembali lagi. Waktu kalian, sang itu kan dalam bahasa Indonesia tenggelam, hilang, gitu. Waktu kalian tuh hilang. Tapi kenapa menurut kalian menghabiskan waktu kalian untuk coaching di sini itu jauh lebih baik daripada misalnya kalian baring-baring atau kalian ya nonton YouTube, main game. Kenapa ikut coaching ini jauh lebih baik? Pasti ada alasannya. Mungkin kalian mau mempersiapkan diri kalian untuk BBI besok, untuk menambah ilmu dan lain sebagainya. Sehingga menurut kalian opportunity cost atau harga kesempatannya itu jauh lebih tinggi atau jauh lebih besar daripada sunk cost yang kalian gunakan gitu loh, atau yang kalian tinggalkan. Contoh lainnya mungkin kalian nonton video YouTube. Ketika kalian nonton video YouTube, katakanlah kalian memutuskan untuk nonton video LDBI, entah itu Grand Final LDBI atau apalah pokoknya berhubungan dengan debat. Pasti ada alasan kalian buat nonton video tersebut. Padahal kalian punya pilihan lain. Kalian bisa aja nonton video musik dan kesukaan kalian. Kalian bisa aja ngewota kalau kalian JKT48 misalnya. Kalian bisa aja nonton video opa-opa Korea kalian, gitu kan BTS dan lain sebagainya. Tapi kalian memilih untuk nonton video LGBTI. Pasti ada alasannya. Ya sama kayak debat. Ada alasannya kenapa kita itu lebih baik mempertahankan status quo atau kita canangkan mosi. Apa sih sunk cost-nya? Apa opportunity cost-nya? Kenapa opportunity cost ketika kita mencanangkan mosi tersebut atau bertahan pada status quo kalau kalian oposisi itu jauh lebih besar gitu loh. Kadang yang bisa dibilang adalah kalaupun ada dampak negatifnya itu nggak signifikan. Iya kan, sama kayak kalian ikut coaching kecil-kecilan ini. Ada dampak negatifnya dalam tanda kutip. Kalian nggak bisa santai. Kalian harus mikir. Kalian harus ribet buka buku lagi dan lain sebagainya. Tapi kenapa hal-hal dalam tanda kutip negatif tersebut itu nggak signifikan sama sekali? Ya karena kayak ya apalah cuman duduk doang di depan laptop terus dengar Kak Stefani ngomong, apa sih susahnya kita itu ngambil buku terus ulas balik apa yang udah kita pelajari selama beberapa waktu yang lalu. Debat juga kayak gitu. Contohnya sama kayak yang e-sport tadi itu. Ya apa sih emang urgensinya kita buat masukin e-sport ke Olimpiade? Kalau kita nggak masukin ke Olimpiade juga nggak ada yang rugi kok. Itu kan. Atau yang masih NSDC yang masukin murid berdasarkan kepintaran dan bukan berdasarkan umur. Ya, iya ada hal-hal negatifnya. Misalnya orang-orang dan bisa kita bilang lebih lama lulusnya. Mereka mungkin bakalan dilihat orang yang cukup lambat. Tapi apa sisi positif dari dibalik itu semua yang akhirnya bakalan membuat all of those negativity enggak signifikan sama sekali. Contohnya kayak kakak bilang tadi, kita menormalisasi orang-orang tinggal kelas. Jadi orang itu
akhirnya lulus karena mereka emang pantas buat lulus dari SMP, SMA maupun SD, bukan karena mereka itu ya dikasih nilai kasihan-kasihan. Apa sih, kan pastilah di SMA manapun kayak sekarang ini di up gitu nilainya kan, didongkrak nilainya, ya kan? Karena apa? Karena nggak mau nilai muridnya jelek, karena nggak mau akreditasi sekolahnya turun. Akhirnya didongkrak lah nilai. Tapi apakah itu benar-benar mencerminkan kepintaran murid yang sesungguhnya? Kan enggak. Tidak. Nah, makanya kita nggak mau sistem yang kayak gitu lagi sekarang. Jadi, kalaupun anak-anak itu bakal dilihat sebagai orang yang lambat, kurang pintar, ada stigma bagi orang-orang yang tinggal kelas. Nah, ketika hal tersebut dinormalisasi, kan pasti banyak tuh yang ngulang kelas. Ya, akhirnya orang-orang bakalan ngerasa, oh ya udah, tinggal kelas itu hal yang biasa aja. Dan kalaupun misalnya stigma itu tetap ada, justru itu yang bakalan mendongkrak orang supaya, bukan orang, tapi kayak siswa, murid, untuk belajar lebih keras gitu loh, supaya mereka tuh jangan sampai tinggal kelas. Sehingga nanti orang-orang yang lulus, benar-benar orang yang ngerti dan paham sama materi guru. Bukan orang yang cuma sekedar, apa ya, didongkrak doang nilainya. Gitu caranya. Nah, contoh lain sama opportunity cost. Kita bicara yang dekat sama kehidupan sehari-hari kita aja lah ya. Ini kemarin kakak ada kasih contohnya sama Tete Bungo. Tentunya kayak abusive relationship atau toxic relationship gitu. Hubungan toxic dan ya abusive, suka dipukul, banyak kekerasan dalam hubungan tersebut. Nah, kadang kan ada orang yang bilang kalau, bentar. Oke. Nah, kadang kan ada orang yang bilang kalau, aduh aku nggak mau putus lah, ya udah bersayang, udah 5 tahun pacaran, ya udahlah ini kami pukul-pukulan cuma bagian dari hubungan kami aja kok, udahlah biarin aja, nanti dia kalau udah nikah pasti berubah, kan ada orang yang kayak gitu kan. Nah, sang kosnya adalah harga yang hilang itu atau tenggelam itu adalah waktu yang dia harus habiskan pacarnya. Padahal kalau dia mau dan berani keluar dari hubungan toksik tersebut, apa kesempatan-kesempatan yang dia bisa dapatkan? Dia punya kesempatan untuk mendapatkan cowok yang jauh lebih baik, yang enggak toksik, yang enggak abusif. Ya bodoh amat dia udah 5 tahun pacaran sama si cowok abusif itu. Tapi dia kan nggak bahagia, dia kan makan hati mulu tiap hari segala macam. Jadi lebih baik dia buat keluar dari hubungan toksik tersebut dan coba mencari orang baru. Nah, atau contoh lain kayak, orang sewa gedung gitu. Katakanlah dia bikin counter kecil-kecilan, counter HP gitu di gedung tersebut. Udah setahun 2 tahun jalan tapi nggak laku. Cuman dia mikir kayak, oh ya udah nanti ini bakal ada saat kok buat laku, udah sayang kita udah sewa 5 tahun ini, tapi dia nggak balik modal sama sekali selama 2 tahun, kan itu bahaya sebenarnya. Nah, yang punya toko itu sebenarnya punya opsi entah merebrand toko dia atau coba ambil usaha lain yang jauh lebih menguntungkan daripada dia bertahan sama usaha konter kecil-kecilannya itu kan, yang udah 2 tahun jalan tapi nggak balik modal sama sekali, kan itu bahaya. Nah, jadi kayak gitu pola pikirnya. Pikirin apa keuntungan yang kita dapatkan kalau kita mencanangkan mosi ini, kenapa keuntungan-keuntungan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, dan kalaupun ada kerugian, ingat ya, kalian itu kalau debat harus akuin ada efek negatif, ada efek sampingnya dari mosi kalian tersebut. Jangan naif dengan bilang kalau udah mosi kita ini perfect, semua orang akan bahagia, orang bakalan kaya, bakalan happy sama mosi kita. No, orang pasti bakal ada konfliknya. Oke? Nah, tapi kenapa konflik yang bakalan eksis dan terjadi itu efeknya nggak bakalan gede amat dan nggak bakalan signifikan, nggak bakalan sampai menghancurkan tatanan sosial masyarakat, nggak bakalan sampai bikin negara rugi gitu. Jadi ya efek-efek samping kecil aja lah. Ibaratnya kayak ya
kita main sepak bola, efeknya dia paling pegel-pegel besoknya, atau ya jatuh cuman luka kecil ya bisalah diobati gitu. Tapi kita kenapa memilih buat main sepak bola sama teman-teman? Karena rasa bahagia yang kita dapatkan ketika bermain sama teman-teman itu jauh lebih real daripada jatuh atau keseleo yang kemungkinannya kecil banget gitu kan. Nah, logikanya kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyain nggak kira-kira? Hmm? Kalau misalnya jadi oposisi itu perlu menjelaskan lagi dah Kak Monsinya. Soalnya kemarin waktu kami lihat KDM itu ada yang menjelaskan lagi, ada yang langsung masuk ke bantahan dan argumen. Kalau menurut kakak nih ya, jauh lebih mending kalau kalian langsung ke bantahan atau argumen. Karena seperti yang kakak selalu ajarkan, kalian boleh mengatakan kembali masalah mosinya itu apa. Tapi dengan catatan mungkin kalian kurang setuju sama definisi yang dibawa sama Prime Minister, atau mungkin menurut kalian yang dibawa sama Prime Minister itu masih kurang, jadi menurut kalian ada yang perlu ditambahkan. Tapi kalau yang dibawa sama Prime Ministernya udah ideal, ya udah masuk aja langsung ke bidasan dan argumen. Ada lagi? Mungkin tuh adik-adik yang dari TT Bungo boleh bertanya, jangan diam-diam aja. Iya nih yang Tete Bungo nih, aduh mana nih suaranya? Nia mana Nia? Nia dia nggak bisa join, makanya ini kakak rekam buat dia. Nggak penuh, nggak cukup memorinya. Nggak ada laptop. Jadi ini 3 siapa aja? Ada 4 yang ada. Ada yang NSDC tadi. Oh. Cunam siapa sih? Nuril. Yang NSDC Sena Puja. Iya. Atau Ilza? Si Puja. Gimana kemarin, Dek? Ya Puja, gimana kemarin NSDC-nya? Puja, apakah kamu di sini? Di partisipan dia nggak ada lagi loh. Ada lagi? Masih ya sih Kak? Ya udahlah, ini Firza sama Nuril gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Ayo tanya-tanya aja. Tanya lagi ya? Enggak sih Kak. Oh masa? Agak aku ini aku cari ini. Bentar aku tanya resmi. Kadang enggak ngerti apa maksud mestinya tuh, Kak. Kayak bahasanya tuh tinggi nian gitu nah. Bahasa-bahasa. Oke, nah jadi ini kan online ya. Nah, mumpung online, gunakanlah gadget kalian itu sebaik mungkin. Saran kakak itu sih. Jadi ya gimana ya, bahkan Pak Rahmat itu sendiri juga ngakuin pasti adalah yang searching-searching. Cuman itu kayak di luar kuasa Puspresnas kalau ada yang searching. Saran kakak adalah boleh kalian searching, tapi pastikan ketika kalian ngomong, jangan ngomongnya kayak terlalu terpaku sama teks. Karena juri nggak suka itu. Kalau kalian ngomongnya kayak misalnya bahasa kalian tinggi, terus kayak bahasa-bahasa berita gitu, tapi kalian terpaku sama teks, trust me, juri tahu kalau kalian itu abis searching dari Google, abis baca berita entah dari mana, terus kalian copas gitu kan, we know. Nah, jadi salah satu caranya adalah kalian searching, silahkan searching, tapi interpretasikan kata-kata tersebut senyaman kalian aja. Nggak usah kalian terlalu pakai bahasa yang gimana banget, just use your casual, seadanya deh pokoknya bahasa kalian, semampu kalian. Daripada kalian maksa pakai bahasa-bahasa tinggi, tapi kalian salah ngomongnya, itu senior kalian, Bang Aufa, aduh kakak ngakak sih ingat ini. Jadi dia tahun lalu itu
pernah sok-sokan pakai kata sinkretisme. Kalian tahu nggak sinkretisme itu apa? Enggak. Itu Kak. Nggak tahu kan? Nggak. Dia juga nggak tahu. Enggak. Tapi dia asal-asalan pakai kata itu pas dia lagi debat. Untungnya itu cuma latihan. Kakak lupa sih mosinya apa. Tapi yang jelas sinkretisme itu nggak ada hubungannya sama sekali sama mosinya. Sinkretisme itu simpelnya gini sih. Kayak orang yang melaksanakan segala jenis kepercayaan. Jadi ya misalnya kakak Kristen nih kan, kalau lagi Natal ya kakak Natalan, kalau Muslim lagi Ramadan ya kakak ikut-ikutan puasa gitu, ikut-ikutan sholat tarawih apa dan lain sebagainya. Jadi kayak orang yang ya ngikutin semua agama. That's sinkretisme. Tapi kemarin dia kayak nggak ada hubungannya gitu sama sinkretisme. Nah, don't be like that. Untungnya dia Nipin dong. Untungnya dia sadar sih. Oke, gimana? Kayak campur-campur gitu kayak di apa ya? Kayak mempercayai semua agama gitu Kak. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian misalnya pengen tahu kata-kata yang agak tinggi, bahasa yang agak tinggi, sering-sering baca artikel, sering-sering baca, jangan koran, karena koran itu bahasanya general. Cari portal-portal opini politik. Kalau opini politik, itu bahasanya udah tinggi banget. Atau kalian ya carilah buku-buku kayak buku Franz Magnus Suseno, apa buku-buku politik atau hukum gitu. Itu biasanya yang bahasanya agak lebih tinggi menurut kakak. Tapi kalau kalian masih belum bisa ya it's okay, nggak perlu dipaksain. Oh ya Kak, untuk data-data gitu yang perlu kita sampaikan tuh ya kayak cukup misal jumlah apa berapa persen dari ini itu aja kan, kayak yang undang-undang itu nggak perlu dibawa kan Kak? Nggak perlu. Karena kan Bang Dimar pernah bilang, kalau misalnya kita itu mau stop memperdebatkan sesuatu karena undang-undang atau hukumnya udah ada, ya ngapain kita berdebat? Ya udah ada hukumnya, gitu kan? Kita justru berdebat untuk merubah hukum. Oke? Ini kalau mau buat data, it's okay. Tapi ingat, jangan cuma sekedar bilang datanya ada segini, tapi harus kasih reasoning juga. Kayak, apa sih yang diaplikasikan oleh data tersebut? Apa ya kata lain dari implikasi? Implikasi itu kayak kesannya gitu loh. Apa sih kesan yang diberikan oleh data tersebut? Oh my god, kakak lupa apa arti implikasi. Bentar. Nah, implikasi itu efeknya, efek yang ditimbulkan atau akibat langsung. Contohnya kita kayak punya data bahwa 1 dari 10 debater itu tidak bahagia dan tidak sukses dalam kehidupan akademisnya, contohnya. Gitu kan, contoh aja nih. Nah, itu kesimpulannya apa? Kenapa debater itu bisa seperti itu? Nah, karena ya kalau untuk debat kayak gini kan yang paling juri nilai adalah reasoning kalian, kemampuan kalian untuk menganalisa dan memberikan alasan. Oke, ada lagi? Kak, supaya ini benefitnya tuh kadang tuh nggak dapat gitu nah Kak. Nggak apa-apa lah, nggak dapat. Nyelesain emosi itu nggak dapat gitu. Ya nggak tahu gitu nah. Kadang tuh kan kita udah bilang ngomong panjang lebar gini gitu. Tapi ya gitulah, nggak dapat untuk penyelesaian emosinya gitu nah. Gini ya. Masalahnya dari emosi itu nggak dapat diselesaikan gitu. Debat kayak gini itu kita cuman role play doang jadi pemerintah. Please remember, ini bukan debat yang gimana ya, serius sih serius, kompetitif sih kompetitif. Tapi kita tuh cuman main-main doang jadi bagian dari pemerintah ya. Ica-icanya kita jadi Fahri Hamzah, jadi Fadli Zon gitu kan. Nah jadi
kita itu mau ngarang, dalam tanda kutip nih ya, ngarang keuntungannya apa aja, kerugiannya apa aja, itu boleh banget. Misalnya kalian bilang, nanti masyarakat itu bakalan riot, nanti masyarakat itu bakalan ribut, boleh kalian klaim kayak gitu. Yang penting adalah prosesnya dari masyarakat itu damai, aman, tenteram, tapi karena emosi itu, kenapa bakal men-trigger rakyat, membuat rakyat itu terpelatuk untuk melakukan aksi-aksi yang merusuh gitu loh. Udah, kayak gitu aja. Kalian boleh ngeklaim kalau keuntungannya itu adalah ini bakal memberikan keadilan bagi rakyat minoritas yang udah tertindas. Tugas kamu tinggal bilang kalau, bukan tinggal bilang sih, tapi kayak ngejelasin, emang mereka udah tertindas apa? Emang mereka itu udah separah apa sih kondisinya? Sampai-sampai kita tuh harus banget mencanangkan mosi ini untuk bikin mereka merasa nyaman dan aman di negara kita. Gitu. Suka-suka kamu, seriusan. Kamu bebas banget mau ngeklaim apa aja. Yang penting proses untuk sampai ke klaim itu. Oke? Ada lagi? Coba itu Kak, yuk. Apa? Coba cashbull gitu Kak. Kenapa? Ya benar Kak, cashbull coba. Oh, kalian mau case build nih? Cashbull gitu nah Kak. Nanti kami nanti kami yang ngomong ininya ini itu coba. Nanti kakak nanyain, coba Takim apa ininya dapatnya, coba Mariati apa dapatnya gitu. Tunggu, ini kalian mau case build-nya di Pasti. Zoom atau di mana? Di Zoom aja Kak, biar bisa diskusi gitu Kak. Oke, bentar ya kakak cari mosi dulu. Oke Kak. Iya. Saya pamerek aku ya. Maaf Bang Marsal. Maaf Kak. Bang. Kak Puja boleh nanya nggak Kak? Boleh, boleh. Nah, kan problem Puja tuh awalnya kan emang kurang mendalami mosi. Yang kayak kami tuh kan semuanya tuh kekurangannya emang kurang baca artikel, intinya kurang wawasan tentang seputar mosi-mosi tersebut. Nah, Puja tuh mau nanya saran kakak untuk platform atau artikel apa yang bisa kami jadikan panduan gitu nah untuk menambah ilmu dan pemikiran kami gitu nah.
Hmm, banyak. Sebenarnya kalian coba Tirto deh. Coba Tirto sama Vice. Tirto. Iya, Oh, Tirto. Ya. bentar. Nak berapa hari? Nak berapa hari? Ini sebenarnya besok ada dong. Vice. Tirto Vice. Tirto tuh Kak, kami suka nian bacanya tuh Kak. Bagus. Kalau kalian suka yang satir-satir gitu ya, satir atau sarkasme, itu apa sih Monjo? Dia artikelnya nggak serius, tapi kayak ya itulah satir, salah tulis jadi sarir. Bentar ya. Satir deng. Oh, satir. Sarkasme. Halo. Yup, Gak bentar bucin. ya. Masih nyari motion ya, agak susah nyari motion ini. Ya, Kak. Kim. Besok bangunnya apa ya, Kim? Nah, takut bangun siang ya. Gila. Habis sholat subuh jangan langsung tidur lagi dong. Masih tidak salat subuh. Mari hati kau. Jujur weh. Biasanya kesiangan, Kak. Waduh. Mau nyuci baju dulu besok sebelum mau nyuci kan dekat baju, rumahnya. nyapu rumah, ngepel rumah, nyuci piring, Alah. masak. Nampak nian bohongnya sih. Nggak bohong, Nak. Ingin nikahi kamu, jadikan kau istriku. Anjir lagunya ya Allah. Ini gitu Takim. Ya Allah lagunya ya Allah. Takim. Lagu lain lah Kim. Anak TikTok tuh Kak. Oh iya. Iya Takim. Tahu. Benci lah Kim. Iya. Benci nyanyi kayak gitu. Kak, entah besok mosinya tentang anjay. Wow. Bisa jadi. Itu kalau anjay itu apa Kak yang mau diituin Kak? Anjay. Anjay. Apa ya? Ya mungkin lebih kayak Komnas Perlindungan Anak itu ya kerjanya nggak benar segala macam. Cuman menurut kakak lebih banyak hal yang urgent gitu. Ya menurut kakak itu less likely jadi motion sih, tergantung. Pemerintah akan melarang penggunaan kata anjay. Terus urgensinya apa sih menurut kau? Kok tidak boleh? Jangan tanya aku, tanya sama Lutfi tuh. Ya aku ada baca, aku ada di Twitter tuh kan rame. Dia tuh marah, dia marah gara-gara akun Instagramnya kan kena ban. Apa dia bilang banyak yang dirugikan bukan cuma saya, tapi teman-teman saya yang bekerja pada saya karena mata pencarian mereka juga dari Instagram saya. Kalau Instagram saya hilang, mereka nggak bisa bekerja. Asal kalian tahu mereka itu yatim kata dia.
Ya yatim dia lah besar, besok kerja lain. Duh, bentar, ini motionnya kok pada payah-payah semua ya. Bentar. Mar, siap nggak kira-kira besok? Nggak lama deh. Anak netko berat banget. Ngapa anak netko? Apa Netco? Netco itu apa, guys? Netko itu SMA Negeri 3 Kota Jambi. Kak. Oke. Ikatan, Kak. Orang tuh gimana sih dengan bang itu? Bang siapa namanya? Jadi anak netko itu sama Bang Junando Rizky yang Nah ya, buka bahasa. gimana orang tuh? Yo, sama lah kayak kita lagi kayak gini. Abang Ada tuh abang sering tuh, lah bikin, gitu. sering lah nih abang tuh bikin snap tuh kan lagi itu apa lagi ngebimbing anak-anak tuh. Bang tuh sering bilang ke apa ke kau atau apa gitu tentang ini nih. Dulu pernah sebelum apa tuh sebelum dikeluarkan ke apa bakal ada LDBI ini nah. Seringlah kami sharing-sharing LDBI, debat-debat kayak gini. Dia pun sering apa kayak ngajari aku gitu lah. Tapi semenjak dia megang netco tuh kemarin nggak berani lagi aku nanya-nanya. Ayo udahlah, yang gampang aja nih. Akhirnya dapat ide. Dewan ini akan mengurangi jumlah PNS secara signifikan. Dah, itu aja. Ntar, ini dia waktunya kurang dari 10 menit. Jadi, kakak matiin meeting ini dulu ya. Kita bikin meeting baru ya. Oke, Kak. Oke, bentar. Oke, Kak. Oke, Kak.